Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nasionalisme Indonesia, karya dari Pak Miftahul Habib Bahroji. Nah, sebelum ke pembahasannya, mungkin saya sedikit membacakan CV beliau gitu. Nah, untuk CV beliau, nama lengkap ini Miftahul Habib Bahroji, untuk jabatannya ini adalah rektor, untuk asalnya ini dari Yogyakarta, dan untuk alamat sekarang beliau tinggal di Garuda Mas Residen di Kota Tasikmalaya. Dan atau adapun mata kuliah yang diampu beliau ini berfokus pada metodologi sejarah, kemudian sejarah politik, museologi, sejarah Indonesia masa praksara hingga demokrasi pemimpin, ke pariwisata sejarah, kewirausahaan dan sejarah perdagangan nasional. Dan untuk riwayat pendidikannya sendiri, beliau ini untuk S1-nya ini dari Universitas Negeri Yogyakarta, lulus pada 2015, yang berjudul skripsinya ini tentang perkembangan surat kabar bintang Hindia pada tahun 1903 sampai 1907. Kemudian S2-nya ini dari Universitas Maret dan lulus pada 2018 dengan judul tesisnya ini pengembangan model pembelajaran sejarah berbasis pemikiran Abdul Rifai melalui Project Based Learning untuk meningkatkan nasionalisme siswa SMK di Wonosari. Dan atau adapun penelitiannya sangat banyak juga. Yang paling terbaru beliau meneliti tentang desain bahan ajar sejarah berdiferensiasi, terintegrasi augmented reality berbasis living heritage Sunda untuk bentuk inskribitas pendidik di Tasikmalaya. Dan untuk pengalaman publikasi dan artikel lima tahun ini sudah banyak sekali, dimulai dari berjudul Putih Etis dan Bangkit dan Baru Pers di Bumi Putra, ini terbit di Jurnal Bihari pada tahun 2019, dan yang terbaru ini menerbitkan jurnal berjudul Expression of Culture Heritage for Development of Kawasan di Village as Tourist Village in Ciamis District. Dan untuk pemakalah juga beliau sangat aktif, dan yang terakhir ini pada tahun 2003 di sebagai proceeding gitu di Undiksa. Dan untuk karya bukunya ini ada Interaksi Pemikiran, kemudian ada yang terakhir ini ada multikulturalisme dan karya lokal dalam pelajaran IPS sebagai editor. Dan buku ini juga baru terbit, yaitu Asal-usul Nasionalisme Indonesia ini pada 2024 di penerbit Indi Surabaya. Mungkin itu untuk CV beliau sangat banyak, mungkin saya cuma bisa membacakan sekilas. Nah, untuk diskusi malam ini sangat menarik gitu, teman-teman. Kita akan membahas bagaimana asal-usul nasionalisme Indonesia yang bisa terbit di Bintang Hindia oleh Abdul Rifai. Mungkin banyak dari kita masih belum mengetahui nih bagaimana Abdul Rifai ini dalam perkembangan pers di Indonesia gitu. Karena kita hanya mungkin yang sangat tahu ini tentang Tirto gitu sebagai Bapak Pers Indonesia. Nah, untuk lebih jauhnya bagaimana peranan Abdul Rifai dalam majalah Bintang Hindia dan asal-usul nasional Indonesia ini, saya serahkan kepada Pak Habib untuk memberikan pengalamannya dalam menulis buku ini dan berbagi cerita bagaimana kehidupan Abdul Rifai sehingga memunculkan rasa nasionalisme di Indonesia di majalah Bintang Hindia. Saya persilakan. Ya baik, terima kasih Mas Ongki. Selamat malam untuk rekan-rekan peserta. Mungkin tadi ada Teh Tiwi yang sudah menyapa, Prof. Peter juga yang sudah bersedia hadir malam ini, juga rekan-rekan yang lain. Mungkin di sini saya lebih ke sharing-sharing saja ya. Saya kira biar nggak kaku-kaku banget gitu mungkin ya, Mas Ongki gitu. Karena tadi saya sempat kemarin sempat tanya apakah perlu buat semacam paparan dan sebagainya. Katanya enggak, cukup ngobrol aja gitu. Ya sudah, mungkin saya coba menyampaikan secara apa ya, ya secara santai saja, dan mungkin saya tidak akan langsung cerita seluruhan mungkin ya, Mas Ongki ya. Nanti mungkin dari rekan-rekan dari Mas Ongki maupun rekan-rekan yang lain bisa kita saling ngobrol saja lah soal itu. Jadi sebenarnya buku ini apa ya, daur ulang gitu ya, dalam tanda kutip daur ulang skripsi saya yang ditulis tahun 2015 tadi gitu. Memang selayaknya seorang mahasiswa ya yang waktu itu melakukan penelitian, tentu ada rasa tidak puas ya dengan hasil skripsi saya sendiri pada waktu itu.
Kemudian akhirnya setelah sekian waktu saya mendapatkan lebih banyak literatur, bertemu dengan banyak orang gitu kan, kemudian juga lebih banyak berdiskusi dan sebagainya. Akhirnya saya coba untuk mengutak-atik lagi gitu ya dalam tanda kutip skripsi saya dulu, hingga jadilah buku ini yang baru terbit 9 tahun ya, selisihnya lumayan lama setelah naskah awalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara bukunya ya, bukunya ini memang saya mulai dari sebuah pertanyaan usil dulu gitu ya, Mas Ongki gitu dan juga rekan-rekan yang lain. Jadi ada satu pertanyaan yang saya sampaikan di awal di pendahuluan bukunya itu mengenai apa sih sebenarnya nasionalisme itu ya, lebih khusus nasionalisme Indonesia itu apa gitu. Itu saya melontarkan pertanyaan itu dan ya saya bilang usil karena saya kira mungkin nggak semua orang punya pertanyaan semacam itu gitu ya. Jadi nasionalisme itu seolah-olah sesuatu yang eh, mungkin kalau bukan orang yang betul-betul menekuni sejarah politik atau ilmu politik, itulah sesuatu yang dalam tanda kutip sudah tuntas gitu ya, bahwa ya nasionalisme itu gitu. Kadang-kadang kemudian juga nasionalisme itu disamakan dengan patriotisme, atau kadang-kadang lagi juga disamakan dengan bela negara ya. Jadi negara gimana ya kita harus membela seperti itu. Nah, saya mulai dengan pertanyaan seperti itu. Namun kemudian ya sebagai orang yang belajar di jurusan sejarah gitu ya, dan lebih khusus mungkin dari SMP juga belajar sejarah ya di sekolah, saya jadi penasaran tuh, apakah memang dari dulu kayak gitu atau enggak? Kira-kira seperti itu kan. Nah, kemudian saya mencoba ya mengulik-ngulik, tentu selain membaca secara teori ya nasionalisme seperti apa, ternyata saya menemukan sesuatu hal yang menarik gitu, bahwa tafsiran mengenai nasionalisme itu setiap periode ya, atau mungkin setiap rezim katakanlah itu berbeda gitu. Mungkin ya saya harus berterima kasih kepada Ben Anderson ya. Nah, saya kira di buku Imagine Communities itu bicara soal bagaimana konstruk nasionalisme ya, berbagai macam seperti itu, ada nasionalisme resmi, nasionalisme kreol, nasionalisme populis dan sebagainya. Nah, di situ saya melihat bahwa oh ternyata kok nasionalisme hari ini gitu misalnya dengan nasionalisme di Orde Baru beda, dengan di era Soekarno beda lagi dan seterusnya. Maka di situ saya penasaran lagi nih kan, mencoba untuk melacak kira-kira periode kapan sih ya wacana ini mulai dilemparkan dan muncul kayak gitu. Kalau historiografi mainstream kita tentu selalu menautkan munculnya nasionalisme itu dengan pergerakan nasional ya, dan bicara pergerakan nasional ya saya kira sampai sekarang sesuatu yang diterima secara luas itu adalah 20 Mei 1908 Budi Utomo kayak gitu kan. Tapi saya juga tidak puas lagi dengan itu gitu. Saya berpikir bahwa pada waktu itu gimana sih ide seseorang itu kemudian bisa berkembang gitu kan, bisa kemudian diketahui orang, bisa disebarluaskan. Nah, ternyata memang lewat jalan pers gitu, lewat surat kabar. Dan sejauh yang saya ingat begitu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau statement saya ini salah, bahwa semua aktivis pergerakan nasional itu adalah jurnalis juga, atau sekurang-kurangnya pernah menulis di surat kabar. Nah, jadi saya akhirnya mencari-cari nih ya, jurnalis-jurnalis siapa. Ya tentu waktu itu saya juga pernah berkunjung ke Radio Buku ya, punya Gus Muhyiddin Dahlan gitu, Gusmuh. Tirto Suryo tentu di situ jadi salah satu sosok yang paling dikedepankan gitu. Tetapi kemudian saya secara tidak sengaja gitu ya, di satu buku judulnya Tanah Akhir Bahasa gitu ya, itu membaca ada beberapa tokoh atau jurnalis yang dia aktif sebelum Tirto. Nah, ada satu tokoh menarik ya, tadi mungkin sudah disinggung ya, namanya Abdul Rifai ini, yang mana konsep yang pernah dia tulis itu kemudian diadopsi oleh Tirto Adisuryo. Nah, Tirto Adisuryo itu kan di Medan Priai itu saya lupa secara persisnya ya, tetapi di dalam slogan Medan Priai itu menyatakan bahwa ini adalah suara bagi semua officer dan sebagainya, dan di situ dia menyebutkan bahwa suara bagi seorang bangsawan pikiran. Nah, ternyata istilah bangsawan pikiran ini itu diadopsi dari sosok yang namanya Abdul Rifai ini gitu. Nah, di situ mungkin
apa ya istilahnya ya, perkenalan awal gitulah ya dengan gagasannya apa di dalam bintang Hindia ini. Dan bintang Hindia juga di beberapa literatur yang saya baca ya, pada awal abad ke-20 ya, atau di periode di mana surat kabar ini tumbuh 1903 sampai 1907, itu adalah surat kabar berbahasa Melayu dengan jumlah sirkulasi paling besar pada waktu itu. Jadi di situ saya kemudian melihat bahwa ini mungkin bisa dibilang menjadi surat kabar yang paling berpengaruh di periode tersebut gitu. Maka karena ada satu surat kabar yang sangat berpengaruh, kemudian dia muncul dan berkembang di, bisa dibilang di suatu zaman peralihan ya, zaman awal munculnya kesadaran politik, kesadaran sosial kaum Bumiputra. Di situ saya coba kemudian untuk mengulik lebih dalam lagi itu mengenai gagasan-gagasannya. Termasuk juga sosok Abdul Rifai ini yang kalau menurut saya juga dia sosok yang sangat unik dan kalau menurut saya juga tidak cukup banyak orang yang seperti Abdul Rifai ini gitu. Gitu mungkin kira-kira Mas Onggi buat awal ininya ya, awal ketertarikan saya gitu ya terhadap kajian ini. Kira-kira mungkin gitu, Mas Onggi. Nah, mungkin dari saya ini Pak ingin bertanya gitu, bagaimana sih bintang Hindia ini mempengaruhi gitu pemikiran masyarakat Hindia Belanda tentang nasionalisme gitu? Apakah ada berpengaruhnya atau tidak gitu Pak? Iya, tentu satu hal yang perlu apa namanya yang perlu juga saya sampaikan ya bahwa eh, ide mengenai nasionalisme di dalam bintang Hindia ini itu sejujurnya tidak disampaikan secara tersurat gitu ya. Karena saya kira di tahun ketika surat kabar ini muncul dan berkembang, itu nasionalisme ya, dalam artian bahwa sudah ada definisi nation yang baku ya, bangsa Indonesia yang baku, apalagi sampai cita-cita mencapai Indonesia merdeka itu belum sampai ke situ lah pada tahun itu gitu ya. Jadi saya kira memang eh, perlu dikulik dalam gitu ya mengenai ide nasionalisme ini. Nah, kemudian bagaimana ide-ide dalam surat kabar ini ya? Mungkin yang nanti bisa kita obrolin ya, idenya seperti apa gitu kira-kira ya Mas Onggi ya. Bagaimana ide ini kemudian mempengaruhi apa namanya orang-orang di Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, surat kabar ini tuh cukup unik ya. Unik dalam artian bahwa surat kabar ini merupakan surat kabar yang bisa dibilang dalam tanda kutip ya, itu semi resmi. Ya, maksudnya semi resmi di sini adalah ketika surat kabar ini muncul gitu ya. Surat kabar ini sudah mendeklarasikan sebagai surat kabar yang pro terhadap pemerintah kolonial dan pro terhadap politik etis. Nah, si kepala redakturnya yang namanya Klockner Browson itu karena dia mantan perwira Kenil ya, dia punya relasi dengan Gubernur Jenderal Van Hus pada waktu itu yang juga mantan orang Kenil. Nah, ternyata memang ada semacam perjanjian nih bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada bintang Hindia. Nah, kemudian nanti pemerintah juga bakal mendistribusikan bintang Hindia ini ke sekolah-sekolah yang ada di Hindia Belanda seperti itu. Nah, maka oh ya sebagai gantinya eh, ide-ide atau apa namanya ya pemerintah kolonial tuh banyak ya nitip ya beberapa konten gitu ya kayak masalah peraturan-peraturan terbaru dan lain sebagainya gitu. Jadi ada barter lah pemerintah kolonial itu titip konten tapi nanti sebagai gantinya bintang ini disubsidi plus dibantu distribusinya. Maka saya kira surat kabar ini ya merupakan surat kabar yang paling banyak dibaca oleh kalangan terdidik sepanjang awal abad ke-20. Nah, di sini saya kira ya yang membedakan bintang Hindia sekali lagi pada waktu itu ya dengan apa surat kabar yang lain. Karena nggak ada surat kabar yang punya fasilitas semewah itu, dibantu dana, dibantu distribusi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu tentu ya ide-ide yang ada di surat kabar ini akan lebih mudah sampai gitu ya ibaratnya ke ya para elit bumi putra yang pada waktu itu sedang haus dengan informasi dan pengetahuan. Itu kira-kira mungkin Mas Ongki. Nah, Pak, bagaimana sih ide atau gitu konsep yang dimunculkan Abdul Repe ini sehingga memunculkan konsep nasionalisme dan bagaimana
kehidupan gitu Abdul Rifai sehingga bisa memunculkan konsep nasionalisme ini gitu Pak. Ya, jadi mungkin kita mulai dengan sosoknya dulu aja kali ya, dengan Abdul Rifai ini. Dan ya kalau menurut saya memang dia orang yang, saya nggak bilang tidak ada duanya ya, artinya, tapi saya rasa ini orang yang jarang gitu ya pada waktu itu gitu. Jadi Rifai ini ya dia orang Minang gitu ya, dan selayaknya apa namanya orang Minang pada waktu itu tentu ya ada budaya merantau gitu ya, terlebih sebagai seorang laki-laki. Nah, Rifai ini memang karena dia lahir di tahun 1871 ya, di akhir-akhir abad ke-19. Nah, itu bareng dengan modernisasi tuh di wilayah Sumatera Barat. Nah, modernisasi ini tentu ya mengidealkan ya bahwa apa namanya peradaban barat gitu ya, itu lebih bisa menjamin kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Ada aspirasi semacam itu. Nah, akhirnya Rifai kemudian dia sekolah ya di sekolah dokter Jawa yang nantinya jadi Stovia. Tapi memang waktu Rifai sekolah belum jadi Stovia ya, masih sekolah dokter Jawa. Tentu dengan harapan bahwa dia ingin mencapai hidup yang lebih baik. Nah, tapi tentu di sini ya dia eh, karena sekolah dokter Jawa ini mayoritas ya pada waktu itu apa namanya siswanya adalah orang-orang Belanda, maka di situ dia mulai berinteraksi dengan orang dari berbagai suku bangsa kayak gitu. Dia belajar di sana, 1895 dia lulus. Nah, setelah itu dia ditugaskan di Medan, di Sumatera Utara. Nah, tetapi kemudian di Medan ini saya kira dia mengalami satu apa ya namanya ya, satu momen gitu ya. Satu momen yang kemudian mengubah cara pandangnya bahwa di Medan itu dia mendapati sebuah fakta bahwa meskipun dia adalah alumni sekolah dokter Jawa sama dengan teman-temannya yang berbangsa Belanda, tapi gajinya dia dibedakan tuh gitu. Jadi walaupun ya sama-sama alumni sekolah dokter Jawa, tapi kok karena dia seorang Bumi Putra gitu, gajinya tuh beda dengan yang orang Belanda gitu. Nah, di situ ada semacam rasa tidak terima gitu ya dari Rifai ini. Lalu kemudian dia melihat bahwa rasa-rasanya memang saya harus sekolah lebih tinggi lagi supaya saya bisa mendapatkan hidup yang lebih layak. Jadi memang kalau bisa dibilang Rifai ini ya sosok yang cukup ambisius gitu ya. Dia melihat bahwa oke, saya harus belajar lebih tinggi, dan karena pada waktu itu ya tidak ada sekolah kedokteran yang lebih tinggi dari sekolah dokter Jawa, maka dia harus ke Eropa gitu ya. Berangkatlah dia ke Eropa. Nah, di Eropa ini juga mengalami suatu hal pengalaman yang saya kira tidak cukup banyak dialami oleh kaum bumi putra ya pada waktu itu. Jadi ketika di Eropa dia kemudian bergaul dengan antara akademisi dan juga politisi di Belanda. Dia kenal dengan Christian Eijkman ya, yang nanti jadi peraih Nobel gitu. Karena Eijkman juga pernah jadi direktur Sekolah Dokter Jawa, dia kenal dengan Van de Venter gitu ya. Jadi dia kenal dengan orang-orang yang punya pengaruh pada waktu itu, dan juga dia kenal dengan orang-orang Belanda yang pro politik etis gitu. Di samping dia juga kenal dengan orang-orang Bumi Putra yang lain. Nah, di situ dia melihat bahwa ternyata ya di Belanda gitu, ketika seseorang itu punya pendidikan yang baik gitu kan, maka dia akan dihargai. Jadi nggak dilihat dari apa rasnya, apa asal muasalnya dari mana dan kayak gitu, itu apa namanya dia akan dihargai di Belanda sana gitu. Nah, akhirnya di situ dia punya semacam keyakinan yang semakin kuat bahwa penyebab daripada kegagalan dia waktu di Hindia Belanda dan kegagalan yang dialami oleh orang-orang Bumi Putra pada umumnya yang hidupnya bisa dibilang tidak cukup layak itu karena kurangnya pendidikan. Nah, jadi praktis ya, apa namanya, hal yang dia propagandakan ya dalam tanda kutip atau hal yang dia tulis atau pemikiran-pemikiran yang dia munculkan itu tidak jauh-jauh tentang upaya untuk menggapai ide kemajuan gitu ya. Di kemajuan itu adalah sebuah apa ya upaya untuk mencapai status hidup yang lebih baik lewat pendidikan, lewat modernitas gitu ya. Nah, itu warna tulisan Rifai itu kebanyakan seperti itu gitu ya, dan bahkan dia juga pada waktu itu sempat mengkritik hebat ya orang-orang Bumi Putra
khususnya orang Jawa ya, yang dia sebut mengalami demoralisasi gitu ya. Jadi dibilang bahwa orang-orang yang bikin orang-orang Bumi Putra nggak maju itu satu karena masih percaya tahayul, dua malas gitu ya. Jadi ya unik juga sih, dia nggak menyalahkan kolonialisme, tapi dia bilang bahwa ya karena orang Bumi Putra itu sendiri kayak gitu kan. Nah, kemudian tadi ya dia bergaul dengan beberapa akademisi dan dia akhirnya ketemu dengan sahabatnya ya, yang akan menjadi sahabatnya yang nanti bersama membangun bintang Hindia namanya Klockner Browson gitu. Nah, dalam tanda kutip ya, itu sepenuhnya menjadi orang Eropa gitu ya. Jadi dia benar-benar menanggalkan segala atribut kebumiputraannya gitu ya. Pakaiannya juga sudah ala-ala orang Eropa gitu ya. Dan ya circle-nya juga orang-orang Eropa kayak gitu pada waktu itu. Dan dia merasa bahwa di Belanda sana gitu, dia sangat dihargai. Ya karena saya kira Van de Venter itu bukan orang abal-abal tanda kutip ya. Dia bisa dibilang salah satu politisi kelas atas di Belanda. Christian Eijkman juga dia seorang ilmuwan ya, ilmuwan yang kelas dunia gitu kan, di Belanda. Jadi orang-orang seperti itu saja sangat menghargai dia. Maka dia merasa bahwa oh di Belanda karena saya berpendidikan, maka saya bisa dihargai. Nah, seharusnya orang-orang di Belanda juga. Nah itu kira-kira yang sangat terpapar modernitas dan dia punya keyakinan bahwa yang lebih baik itu bisa dicapai melalui pendidikan dan modernitas. Nasionalisme yang dimaksud di buku ini tentu berbeda ya dengan nasionalismenya Soekarno misalnya yang sudah terang-terangan anti kolonialisme gitu ya, atau mungkin nasionalisme tokoh-tokoh lain yang sezaman lah tahun 20-an ke sini lah ya, 20-an 30-an saya kira nasionalismenya juga sudah berbeda lagi variannya gitu. Nah, di sini Rifai saya kira nasionalisme yang dimaksud itu sebenarnya dalam tanda kutip ya, itu terpusat di satu artikel yang dia tulis di tahun 1905 yang judulnya itu adalah Kaum Muda. Tuh. Nah, kira-kira kaum muda ini ya, kalau berdasarkan tulisannya Rifai gitu di Bintang Hindia, dia bilang bahwa kaum muda ini adalah seorang terpelajar ya, yang dia mau menggapai kemajuan ya, menggapai modernitas, pendidikan tinggi dan sebagainya, yang punya rasa solidaritas terhadap sesama bangsa Hindia. Nah ini uniknya memang kalau si Rifai ini ya, saya kira dia menggunakan istilah-istilah yang pada waktu itu belum ada tuh orang-orang yang menuliskan hal seperti itu. Istilah bangsa Hindia ya kan, istilah kemudian kaum muda itu belum ada pada waktu itu. Nah, saya kira nasionalisme Rifai itu berpusat di situ gitu ya, di bagaimana soal kaum muda ini. Nah, tentu saya kira di sini karena tadi kembali ke soal bagaimana kemudian bintang Hindia ini bisa mempengaruhi orang banyak, maka saya kira ketika Rifai menuliskan soal kaum muda, sebenarnya di titik itulah kemudian Rifai itu memberikan semacam insight gitu ya bagi kaum terpelajar pada waktu itu, bahwa sesungguhnya ketika kaum terpelajar ini mereka sedang menempuh pendidikan ya, mulai bersentuhan dengan budaya Barat, mulai bersentuhan dengan modernitas, kalian jangan hanya memikirkan diri kalian sendiri gitu ya, tetapi kalian harus bisa tolong menolong dengan sesama bangsa Hindia. Nah, saya kira di sini kemudian Rifai memberikan semacam identitas ya dalam tanda kutip gitu ya, bahwa seorang terpelajar sekali lagi bukan hanya soal aspirasi pribadi ya, bukan hanya soal kepentingan pribadi, tetapi seorang terpelajar itu dia harus bisa juga ikut memajukan masyarakatnya. Nah, di sini saya kira ide gagasan besarnya Rifai ya. Bahkan di artikel yang sama juga Rifai itu menuliskan soal perhimpunan kaum muda gitu ya. Jadi dia menyarankan bahwa supaya kaum muda ini dia ide-idenya, kerja-kerjanya bisa bekerja secara efektif, maka perlu bikin organisasi yang isinya adalah orang-orang yang punya pemikiran yang sama. Nah, ya walaupun pada akhirnya memang perhimpunan kaum muda ini tidak pernah terrealisasi ya, tetapi saya kira kalau dari aspek pemikiran ini cukup cukup ya dalam tanda kutip cukup radikal gitu ya. Karena pada waktu itu saya kira
apa namanya, belum cukup banyak gitu ya, atau bahkan mungkin belum ada gitu seorang Bumi Putra yang kemudian dia menyarankan berdirinya sebuah organisasi gitu. Jadi memang saya kira bagaimana Rifai ini memberikan suatu stimulus ya, kesadaran bahwa seorang terpelajar itu juga punya fungsi secara sosial maupun politik, dan juga bagaimana dia terus berusaha mendorong bahwa modernitas itu bisa menjadi satu jalan menuju ke taraf hidup yang lebih baik gitu ya. Yang pada akhirnya nanti bermuara ke ide atau semangat emansipasi itu. Bahwa ya pada akhirnya ya nasionalisme Rifai sebenarnya beririsan dengan ide itu atau gagasan emansipasi pada waktu itu. Dan persis di situ saya kira ya bahwa kemudian apa namanya, ide-ide mengenai solidaritas yang harusnya mulai terbentuk, ya, semangat untuk merangkul modernitas, semangat untuk menyebarkan emansipasi, itulah yang mungkin bisa dibilang sebagai titik sentral dari gagasan Rifai ini gitu. Dan saya kira kalau pengaruh dalam artian ke tokoh-tokoh yang lain, mungkin tadi sudah sempat saya singgung ya bahwa konsepnya ini sempat dipinjam gitu ya dalam tanda kutip oleh Tirto Adisuryo soal bangsawan pikiran. Lalu kemudian Wahidin Sudirohusodo ya, mungkin ya kita semua pasti tahu ya bahwa dia adalah salah satu inisiator Budi Utomo gitu kan. Itu juga bahkan secara terang-terangan ya, saya kira itu di bukunya Akira Nagazumi ada ya, apa namanya, soal bangkit juga, apa namanya, Wahidin tuh bilang bahwa apa, kalau memang ingin apa menempuh pendidikan yang lebih baik dan sebagainya, silakan berkonsultasi dengan Dr. Abdul Rifai gitu. Jadi saya kira memang di kalangan elit pun juga apa, ide maupun juga apa yang dilakukan oleh Rifai ini juga memiliki pengaruh yang cukup kuat gitu. Kira-kira mungkin itu sih Ongki buat gambarannya ya terkait dengan nasionalisme yang dimaksud di sini. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Habib sudah bercerita tentang perjalanan hidup Abdul Rifai, kemudian juga bercerita tentang Bintang Hidayat dan konsep gitu ya, nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Soekarno atau Muhammad Hatta dan lainnya yang dikonsepkan oleh Abdul Rifai pada majalah Bintang Hidayat ini. Nah, mungkin untuk lebih seru dan menariknya, saya buka sesi tanya jawabnya kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang asal-usul Indonesia atau kehidupan Abdul Rifai atau majalah Bintang Hidayat, bisa bertanya melalui resen ataupun mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Jika yang ingin tanyakan bisa langsung saja resennya. Boleh Pak Prof. Peter Carey. Nah itu Pak, Pak Peter Carey bertanya mengenai klub. Ya, Klokken Abruzon. Silakan. Ya, ya, Silakan Pak Peter Carey. ya, ya. Terima kasih. Saya ingin tanya, apakah Klokken Abruzon itu adalah orang ahli teosofi? Ya, apakah dia menjadi bagian dari gerakan teosofi yang mau menggabungkan antara filsafat Barat dan Timur, yang salah satu pergerakan yang menarik dan punya pengaruh terhadap asal-usul dari nasionalisme di Indonesia, ya. Apakah itu salah atau benar? Dan yang kedua adalah bahwa Abdul Rifai sudah mahir banyak bahasa, ya. Mengapa dia pilih cukup awal ya untuk Bintang Timur bahasa Melayu daripada bahasa Belanda atau bahasa Jawa? Ya, dia orang Minang ya. Jadi bagaimana dia memilih dan mengasah salah satu projek kewartawanan dalam bahasa Melayu yang begitu dini. Silakan Pak Habib bisa langsung dijawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih mungkin Prof. Peter atas pertanyaannya. Mungkin terkait dengan Klokken Abruzon dulu ya. Memang
saya memang pernah membaca literatur bahwa dia memang menjadi bagian dari gerakan teosofi ya, meskipun dia memang awalnya adalah seorang kenil seperti itu. Tetapi memang mungkin yang unik di sini, mungkin Prof. Peter dan juga rekan-rekan semua, sejatinya apa yang digagas dipikirkan oleh Rifai ya di dalam Bintang Hindia ini bertentangan dengan kemauannya Klockner-Browson gitu. Jadi ternyata meskipun pada awalnya kedua orang ini sejalan soal politik etis, ternyata memang pada perkembangannya Rifai ini ingin menjadikan Bintang Hindia itu sebagai sarana menyadarkan kaum Bumiputra. Sehingga perihal kemajuan tersebut, kemajuan untuk mencapai hidup yang lebih baik, pendidikan, modernitas, dan segalanya, itu bisa digapai oleh Bumiputra sendiri gitu, tanpa banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah kolonial. Nah, sementara kalau Klockner-Browson sendiri itu punya pendapat bahwa terlebih setelah bekerja sama dengan Van Hus tadi begitu 1905, dia melihat bahwa ya Bintang Hindia ini lebih kepada media penerangan daripada pemerintah kolonial, dan toh dia juga mendapatkan keuntungan finansial yang cukup dari kerjasama itu. Nah, sebenarnya gagasan dan ide Rifai ini kalau berdasarkan pembacaan saya bertentangan gitu sebenarnya dengan Klockner-Browson, dan persis di situ juga yang akhirnya membuat Bintang Hindia ini usianya tidak cukup lama gitu. Bisa dibilang Bintang Hindia itu puncaknya itu di tahun 1905, tapi 1907 itu sudah kolaps surat kabarnya gitu. Ya tentu ada faktor lain, tetapi memang perbedaan pandangan antara Rifai dan Browson ini juga menjadi faktor yang membuat surat kabar ini akhirnya perkembangannya terhenti gitu ya setelah 1907. Dan itu relatif mendadak, tidak ada semacam edisi penutup atau ada semacam apa ya perpisahan begitu, Prof. Edisi terakhirnya tuh terbit normal-normal saja, nomor 6 di bulan Juli 1907, tapi setelah itu nggak ada gitu Bintang Hindia ini gitu. Jadi memang sepertinya menyiratkan ada sesuatu yang tidak beres di internal surat kabarnya, dan ya memang dari beberapa tulisan dua tokoh ini ada kecenderungan agak ada perbedaan pandangan gitu. Jadi saya kira meskipun Klockner-Browson juga tergabung dalam gerakan teosofi, saya agak meragukan begitu jika memang ada semacam pengaruh gitu ya terhadap gagasan Abdul Rifai ini. Begitu mungkin Prof untuk yang pertama. Ya, terima kasih. Dan Ya. untuk bahasa? Ya, nah terkait dengan penggunaan bahasa ini memang Rifai cukup unik begitu, Prof. Karena dia melihat bahwa bahasa itu merupakan simbol dari kemajuan peradaban suatu masyarakat. Nah, pada awalnya sebenarnya Rifai itu ingin menggunakan bahasa Melayu tinggi gitu. Karena menurut dia bahasa yang paling apa ya, tinggi mungkin ya secara estetika gitu. Secara ini adalah bahasa Melayu tinggi gitu. Maka kemudian di tahun 1903 dan 04 itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu tinggi gitu. Dia tidak memilih bahasa-bahasa yang lain ya, dalam artian bahasa Belanda sebagai bahasa utama Bintang Hindia, tidak menggunakan bahasa daerah juga, meskipun sebenarnya memang ada rubrik-rubrik khusus mengenai bahasa Belanda maupun juga bahasa daerah, tetapi jumlahnya minoritas di dari halaman Bintang Hindia. Bintang Hindia ada 12 halaman dan bahasa Belanda itu tidak pernah lebih dari 3 halaman, sementara bahasa daerah yang saya temukan tidak pernah lebih dari setengah halaman gitu. Jadi memang itu rubrik khusus yang bukan menjadi bahasa pengantarnya. Lalu sempat mengalami perubahan 1905 karena tadi ada kesepakatan dengan pemerintah kolonial. Dan Rifai sebenarnya agak kurang setuju gitu. Cuma karena pemerintah kolonial mikirnya bahwa kalau pakai bahasa Melayu tinggi ini akan sulit dicerna orang banyak gitu. Maka kemudian ya pakai bahasa Melayu pasar saja gitu atau Melayu rendah gitu yang pada waktu itu sudah menjadi bahasa pergaulan. Nah, sehingga ya karena status Rifai sebenarnya bukan kepala redakturnya, ya dia ngikut saja begitu, Prof. Jadi memang ada banyak paradoks dan ambiguitas juga sebenarnya dalam surat kabar ini, karena dua sosok pentingnya tidak selalu beriringan gitu, Prof. Kira-kira Rifai dan Browson ini begitu. Menarik sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Prof. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini dari Kak Christian. Izin bertanya, posisi Nelson Abdul Rifai itu jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain
yang sejaman berada di mana. Kemudian ketika itu dikontekskan dengan masyarakat dan tokoh ketika itu seberapa berpengaruhnya terhadap nasionalisme atau pandangan para tokoh lain, Pak. Iya, oke. Saya kira hal pertama mungkin memang yang perlu sampaikan lagi-lagi memang nasionalisme Rifai ini ya dia sifatnya masih benih-benih gitu ya. Makanya mungkin bukunya judulnya asal usul begitu ya. Jadi memang bukan dalam artian nasionalisme yang tadi ya nationnya sudah terdefinisikan dengan jelas, cita-citanya sudah jelas dalam artian mencapai Indonesia merdeka. Nah, saya kira berkaitan dengan tadi ya yang ditanyakan gitu, posisinya gimana dengan tokoh-tokoh yang zaman. Pada waktu itu belum cukup banyak tokoh ya, kalau bisa kita bilang spesifik di tahun penerbitan Bintang Hindia ya, yang bicara soal nasionalisme gitu. Ya, tentu yang paling dekat adalah Tirto Adisuryo. Tetapi Tirto Adisuryo itu pun juga memulai surat kabarnya Medan Priayi ketika memang justru Bintang Hindianya sudah bubar gitu ya, sudah tutup 1907 gitu. Nah, memang saya kira mungkin hal terpenting yang diwariskan dalam gagasan Rifai ini adalah ketika dia memberikan identitas ya dalam tanda kutip, memberikan penanda mengenai harus bagaimana sih seorang bumi putra terpelajar itu gitu. Karena lagi-lagi pada waktu itu aspirasi seorang bumi putra untuk bersekolah atau mengenyam pendidikan itu tidak lebih dari untuk perbaikan hidup. Tetapi fakta bahwa masyarakat mengalami kemerosotan akibat ya kegagalan sistem ekonomi liberal, perluasan kapitalisme dan macam-macam, itu tidak cukup banyak orang bumi putra yang memikirkan kelas-kelas lainnya gitu atau bumi putra terpelajar gitu. Sebelum akhirnya Rifai tadi bilang bahwa kita sebagai kaum muda itu harus bisa tolong menolong dengan sesama bangsa Hindia. Nah, jadi saya kira ya tadi ya memberikan suatu stimulus ya kesadaran sosial politik, memberikan sebuah identitas kolektif ya untuk kaum bumi putra terpelajar yang baru muncul tadi gitu. Nah, saya kira mungkin kalau misalnya tentu paling dekat Tirto ya. Saya kira perbedaan yang paling mendasar Tirto itu kalau menurut saya memang dia sudah mulai memisahkan nih antara siapa yang menjajah dengan siapa yang terjajah gitu. Makanya di Medan Priayi Tirto itu kan bicara soal bangsa yang memerintah dan bangsa yang terperintah gitu kan. Jadi memang sudah ada distingsi atau pembedaan yang jelas gitu ya antara ya orang Belanda ya, pemerintah kolonial dengan kaum bumi putra secara politik. Nah, warna tersebut saya kira belum ditemukan dalam pemikirannya Rifai ya, karena sekali lagi Rifai masih bicara soal bagaimana soal emansipasi, soal kemudian kesadaran atau solidaritas yang bagi Rifai bisa dicapai tanpa dalam tanda kutip ya memisahkan diri dengan pemerintah kolonial. Saya kira itu mungkin perbedaan yang mendasar ya, dan ya mungkin karena Tirto itu kan kemudian mulai memunculkan sosok antagonisnya gitu ya. Ya kadang-kadang kita kalau bicara nasionalisme kan pasti selalu butuh antagonis ya. Ada protagonis atau antagonis, maka kemudian itu yang lebih banyak pakai gitulah ya. Dan terlebih murid-muridnya Tirto seperti Mas Marco dan lain-lain juga nanti cukup banyak menulis ya dan mempengaruhi gerakan yang sifatnya radikal. Maka saya kira kemudian ya ide-ide atau gagasannya Tirto ini yang kemudian lebih banyak dielaborasi. Tapi saya kira sekali lagi yang paling penting dari Rifai ini adalah bagaimana pentingnya dia menyadarkan bahwa seorang bumi putra terpelajar itu juga harus punya ya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan emansipasi bangsa Hindia. Kira-kira itu mungkin bandingannya dengan tokoh-tokoh lain ya. Dan kalau pengaruh mungkin tadi kayaknya sudah saya sampaikan ya bahwa Wahidin juga kerap kali menyarankan ya kepada para pembaca. Wahidin Sudaryosodo punya suatu surat kabar Retno Dumilah namanya, dan di surat kabar itu dia juga pernah menyarankan secara terbuka ya kepada para pembacanya gitu, para pelanggannya untuk bersuratlah kepada Abdul Rifai kalau ingin belajar mengenai pendidikan barat dan lain sebagainya. Dan Tirto meskipun tadi ya ada perbedaan bahwa Tirto sudah dalam tanda kutip menemukan antagonismenya ya dalam gagasan nasionalismenya,
Tapi tadi Tirto itu meminjam istilah bangsawan pikiran, yang dalam tahap tertentu saya kira juga punya kemiripan ya dengan ide kaum muda bahwa menjadikan orang-orang yang berpendidikan itu berada di dalam status sosial yang terhormat, selayaknya seorang bangsawan gitu. Kira-kira gitu mungkin untuk pengaruhnya. Apakah dari Kak Christian ada tanggapan lagi atau dicukupkan? Dan teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar dan bisa melakukan raise hand. Dan nanti bisa bertanya langsung ke Pak Habibnya. Atau ada yang ditanyakan yang lainnya? Nah, yang menarik sekali Pak untuk pembahasan gitu tentang Abdul Rifai ini, tokohnya, bagaimana kehidupannya, kemudian eh, beliau gitu di Bintang Hindia menuliskan pemikirannya. Nah, yang menarik ini tadi Bapak menjelaskan ada uang itu tambahan untuk majalah ini gitu beroperasi. Nah, apakah Abdul Rita ini melakukan berperan ganda gitu untuk pribumi dan Belanda gitu? Karena sangat berbanding terbalik gitu dengan ide-ide tulisannya dengan apa yang diminta atau yang dikasih gitu oleh pemerintah Belanda ke majalah Bintang Hijau ini, Pak. Ya, saya pernah baca tulisan itu ya, dan apa namanya, ya sebenarnya saya nggak perlu membicarakan siapa yang menulis ya. Tapi gini, saya nggak sepakat dengan tulisan itu gitu ya. Itu satu hal yang perlu saya clearkan di sini gitu ya. Tapi gini, satu hal yang mungkin, oh ya tadi mungkin saya lupa bicara soal si Bintang Hindianya ini ya. Jadi sebenarnya ini surat kabar yang cukup unik gitu ya. Apa namanya, bahwa memang dia dicetak di Belanda dan baru dikirimkan ke Hindia Belanda seperti itu ya. Jadi memang apa namanya, dia dicetak di Belanda, dan Abdul Rifai selama penerbitan Bintang Hindia ini dia tinggalnya di Belanda. Gitu. Jadi dia memang fokus untuk melakukan liputan mengenai kehidupan ya di Eropa sana, budaya Eropa, ya termasuk gagasan-gagasan politiknya. Sementara kalau Conor Browson ya itu dia tinggal di Hindia Belanda. Dan kalau Conor Browson ini, walaupun dia adalah kepala redakturnya, tapi dia tidak cukup banyak menulis gitu. Ya baru 1905-06 dia lebih banyak menulis karena Rifai sudah mulai sibuk mempersiapkan studi doktoralnya ya. Jadi akhirnya Browson yang apa namanya yang maju gitu ya dalam tanda kutip. Tetapi sebelumnya Browson itu justru lebih banyak mengurusi sirkulasi surat kabar ini. Nah, perihal apa namanya kerjasama dengan pemerintah kolonial, walaupun memang tidak pernah ada satu artikel yang clear gitu ya di Bintang Hindia bahwa apa namanya ini dilakukan sepihak, tetapi saya kira dalam banyak hal ya itu Rifai sering menyiratkan bahwa dia nggak setuju dengan itu gitu, dengan kerjasama itu. Satu contoh misalnya 1904 itu Rifai menuliskan suatu tulisan berseri ya itu mengenai perang Jepang Rusia, yang mana kita tahu ya interpretasi sekarang itu kemudian menimbulkan sebuah apa pandangan baru ya bahwa oh ternyata orang kulit berwarna bisa mengalahkan orang kulit putih gitu kan, interpretasi sekarang gitu. Nah itu saya kira salah satunya ya diliput oleh atau ditulis oleh di dalam Bintang Hindia ini. Nah tetapi ketika 1905 ada kerjasama dengan pemerintah kolonial, itu tulisan-tulisan politik ya tulisan-tulisan geopolitik seperti itu stop gitu. Nah, Rifai kemudian sempat dia menulis, saya agak lupa persis edisinya, dia sempat menulis bahwa ini adalah zaman orang bebas berbicara, tetapi kok saya tidak bisa bebas berbicara seperti itu. Jadi saya kira kalau melihat beberapa jejak-jejaknya ya, meskipun memang sekali lagi saya tidak bisa mengatakan bahwa ada satu tulisan yang to the point gitu ya. Saya kira perihal kerjasama dengan pemerintah kolonial, perihal kemudian surat kabar ini menjadi ya semi-semi apa namanya semi-semi surat kabar resmi pemerintah gitu. Itu sesuatu yang memang tidak diketahui Rifai, dan bahkan mungkin belakangan juga tidak sepenuhnya disetujui Rifai gitu. Karena ya itu tadi ujung-ujungnya dia membatasi apa gagasan atau ekspresi politiknya. Dan saya kalau mungkin boleh menduga-duga jika seandainya tidak ada kesepakatan itu ya
ya mungkin gagasan-gagasan politiknya Rifai bisa lebih radikal tuh mungkin dia soal ini. Tapi sekali lagi ya memang karena ya itu tadi ya sudah di apa namanya sudah ada semacam kerjasama dan sebagainya yang ini oleh Klockner Broson gitu ya. Maka saya kira Rifai tidak terlibat di situ dan saya juga kurang sepakat kalau dia disebut sebagai agen ganda. Toh saya kira walaupun sekali lagi Rifai itu memang tidak pernah secara clear ya menyatakan seorang anti kolonial, tetapi dia sangat menolak ya segala bentuk rasialisme maupun juga sikap eksploitatif dari orang-orang Belanda itu gitu. Walaupun dia nggak pernah bilang bahwa ya, pemerintah kolonial harus dienyahkan dan sebagainya, enggak, tapi dia sangat menolak terhadap sifat eksploitatif maupun rasialisme itu gitu. Jadi kalau dibilang agen ganda, kalau agen ganda saya kira kesannya kan kayak dia itu mendukung kolonial sepenuhnya gitu ya. Terus di satu sisi dia berbicara mengenai hal lain gitu. Saya jujur nggak sepakat sih dengan statement atau argumen itu gitu. Ini ada tanggapan dari Prof. Peter Carey, pada akhir hidup Adolf Rifai seperti orang putus asa. Apakah pada tahun 1930-an dia merasa bahwa cita-cita pada awal karirnya budaya dan pendidikan bisa membuka pintu kepada sebuah kemerdekaan yang beradab seperti punah atau tidak masa depan? Ya baik, terima kasih Prof. Peter. Ya memang jadi Rifai ini dia memang akhir hidupnya ya cukup tragis gitu ya. Jadi dia seorang dokter tetapi kemudian di akhir hidupnya menderita sakit yang cukup parah seperti itu dan dia bahkan sudah menjadi warga negara Belanda sebenarnya, tetapi dia di Hindia Belanda itu tidak pernah dianggap sebagai orang yang setara begitu ya dengan orang-orang Belanda. Ada satu tulisannya Rifai sendiri begitu di satu buku judulnya Student Indonesia di Belanda gitu. Dia menuliskan pengalamannya waktu dia mau berobat ke Eropa 1926 kalau saya tidak salah, dia menuliskannya di tahun-tahun itu. Dia masih mengeluhkan begitu bahwa dia sangat sumringah ketika dia sampai ke Eropa gitu. Karena di tempat inilah gitu, saya bisa dihargai sama dengan manusia atau dengan orang-orang lain gitu. Tapi di Hindia Belanda itu tidak pernah terjadi bahwa dia sudah menempuh pendidikan tinggi, bahwa dia dikatakan bahwa salah satu dokter yang mungkin punya teknologi paling baik di masanya, tapi tetap bahwa status dia sebagai seorang Bumi Putra itu tidak dianggap setara gitu dengan orang Belanda yang lain. Dan saya kira sampai akhir hidupnya juga Rifai tidak pernah secara terang-terangan menolak kolonialisme, tidak pernah secara terbuka ingin bahwa Indonesia itu lepas, tetapi pada akhirnya memang saya melihat akhir hidupnya begitu, Prof, mungkin dia mengalami kekecewaan yang sangat mendalam bahwa apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan itu ternyata memang ya tidak pernah tercapai. Dia pada akhirnya tetap meninggal gitu ya dalam keadaan yang tidak setara gitu atau satu level dengan orang-orang Eropa gitu di Hindia Belanda. Seperti itu mungkin Prof. Ya, terima kasih. Dan dia meninggal di Hindia Belanda ini. Iya, dia meninggal kalau saya tidak salah di Bogor, kalau saya tidak salah di Bogor. Hindia Belanda tapi jelas ya. Ya. Sudah cukup, Prof, atau ada tanggapan lainnya dari Terima Prof. kasih. Carey? Ya sangat senang mendengar ini sebab saya baca sepintas lalu di buku Hans Pauls ya. Ini yang mulai dengan contoh dari Abdul Rifai dan seorang figur yang cukup tragis ya. Betul. Prof. Mungkin kalau saya boleh sedikit berargumen ya, Prof. Peter dan juga rekan-rekan yang lain, rasa-rasanya memang salah satu alasan gitu kenapa dia mengalami akhir hidup yang tragis, karena memang saya kira pada waktu ketika dia menulis di Bintang Hindia itu gagasan maupun ide-idenya bisa dibilang sangat progresif dan radikal. Bahwa dia bicara soal emansipasi, dia bicara soal kesetaraan, dia bicara soal kemajuan dan sebagainya. Tetapi
kalau kemudian saya lihat beberapa literatur ya yang bercerita soal kehidupannya tahun 20-an dan 30-an, saya kira memang progresivitas yang ada di bintang Hindia, atau mungkin bisa dibilang gagasannya tidak banyak berkembang ya. Dan tentu di tahun-tahun itu mungkin Prof ya bentuk nasionalismenya kan sudah berbeda begitu ya. Artinya sudah ada aspirasi. 25 Tan Malaka sudah bicara soal republik begitu. Hatta juga sudah bicara soal Indonesia yang merdeka. Kemudian Soekarno bicara soal Indonesia menggugat dan lain sebagainya yang menelanjangi kolonialisme Belanda. Sementara Rifai masih ada di dalam satu gagasan bahwa problemnya bukan kolonialismenya gitu, tetapi problemnya adalah bagaimana kemudian orang-orang ini atau kaum bumi putra ini harus mencapai taraf hidup yang lebih baik, dan kesetaraan itulah yang penting, bukan meruntuhkan kolonialisme. Jadi kalau menurut saya memang ya karena mungkin pada waktu itu bisa dibilang gagasan-gagasan atau idenya itu mungkin kalau bahasa kasarnya begitu Prof itu mungkin sudah usang begitu ya, sudah Iya, tidak ya. relevan lagi. Akhirnya ya seperti itulah mungkin akhir hidupnya. Ya, memang. Iya, ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Prof. Terima kasih Prof. Peter Carey atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lainnya, jika ingin ada yang ingin ditanyakan masalah tentang bagaimana Abdul Rifai, bagaimana majalah Bintang Hindia yang berkembang pada masa itu, dan asal-usul gitu nasionalisme di Indonesia, bisa langsung ditanyakan ke Pak Habib, bisa melalui kolom komentar di chat atau resen, nanti bisa langsung membuka mic-nya untuk bertanya langsung gitu. Nah, Pak, apakah ini Abdul Repi ini ada berhubungan gitu dengan Pak Tirto Adisuryo gitu Pak dalam dunia pers ini Pak? Atau bagaimana? Karena kan tadi Bintang Hindia udah selesai majalah ini dan keluar Medan Priai yang diinisiasi oleh Tirto Adisuryo. Itu bagaimana Pak hubungannya gitu? Iya, saya kira hubungan antara dua tokoh ini sebatas bahwa Tirto adalah salah satu pembaca Bintang Hindia, saya kira ya. Terlepas sekali lagi, saya juga tidak melihat bahwa Tirto 100% setuju begitu ya. Tetapi memang tahun-tahun di mana Tirto sangat aktif menulis begitu ya, 1900 sampai 1912 ya, kurang lebih di periode itu, dan eh, pada waktu yang sama gitu, Rifai ini ya sedang di Belanda begitu mungkin, Ongki. Dan dia memang sebenarnya ke Belanda itu apa namanya tujuannya adalah selain apa namanya menyebarluaskan ide dan gagasannya ya, mencari orang-orang yang bisa mendukung idenya itu juga untuk belajar gitu. Jadi kalau misalnya kemudian hubungannya dalam artian misalnya bertemu gitu ya, kemudian berkorespondensi atau semacamnya, saya kira tidak ada waktu itu ya, apa namanya Ongki, karena ya dua-duanya hidup di tempat yang berbeda begitu, dan dua-duanya saya kira dalam perspektif apa namanya pemerintah kolonial adalah dua sosok yang berlawanan gitu ya. Ya Tirto kita tahu lah ya, dia apa namanya salah seorang yang dianggap paling berbahaya gitu ya, jurnalis yang sangat di apa ya istilahnya ditakuti gitu ya, atau dibenci bahkan itu pemerintah kolonial. Sementara Rifai dia bukan orang yang seperti itu gitu ya. Jadi saya kira hubungannya ya sejauh yang saya temukan faktanya bahwa ya Tirto ini merupakan salah satu orang yang memang pembaca Bintang Hindia seperti itu, dan kalau untuk koresponden dan lain-lain saya tidak menemukan itu gitu ya, dan agak agak meragukan kalau memang ada gitu ya. Jadi saya rasa tidak seperti itu gitu. Ada pertanyaan Pak dari Kak Siska Rizia, keteladanan sosok Rifai seperti apa yang hingga saat ini penting dilihat kembali oleh jurnalis atau media di Indonesia yang mayoritas menjadi alat kelompok elit di Indonesia, Pak? Wah ini agak agak ini ya, mungkin pertanyaannya agak harus hati-hati dijawab gitu ya. Tapi saya kira gini mungkin ya, apa namanya apa Kak Siska dan mungkin juga rekan-rekan yang lain ya. Saya kira saya melihat bahwa apa namanya seorang jurnalis itu harus bisa tahu ya kepada siapa dia seharusnya berpihak gitu. Saya jujur bukan orang yang sepakat bahwa seorang jurnalis itu harus netral gitu ya. Jurnalis saya kira punya hak untuk berpihak gitu ya. Dan jurnalis harus tahu gitu kepada siapa dia seharusnya berpihak gitu.
apakah kepada pihak yang tadi ya disebut yang berkuasa atau justru kepada masyarakat gitu. Dan Rifai memang di satu titik ya, di satu titik memang saya melihat bahwa dia sekali lagi memang tidak pernah menolak kolonialisme, tetapi pada dasarnya dia sejujurnya ya berpihak juga gitu kepada kaum Bumiputra. Dia selalu mengusahakan, selalu berusaha mengadvokasi bahwa kaum Bumiputra itu adalah orang yang seharusnya bisa mengakses pendidikan lebih luas. Orang seharusnya dibantu untuk menggapai kemajuan. Bahwa sesama Bumiputra itu harus saling tolong menolong, harus saling membantu begitu. Nah, itu saya kira sesuatu yang apa namanya seharusnya itu juga bisa disadari gitu oleh jurnalis saat ini. Sekali lagi adalah hak jurnalis untuk berpihak ya, walaupun ya tentu ketika membuat sebuah laporan jurnalisme harus cover both sides ya, tidak boleh berat sebelah tentu. Tetapi saya kira poinnya adalah tahu nih kepada siapa dia harus berpihak. Nah, tentu mungkin akan menjadi diskusi yang lain lagi gitu ya kalau kita kemudian apa namanya ingin mengatakan untuk media sekarang tuh kemana dan sebagainya. Saya kira itu mungkin tentu topik diskusi yang lainnya. Tetapi saya kira itu sih mungkin hal terpenting gitu yang bisa dipelajari dari sosok Rifai ini. Harus tahu gitu kepada siapa jurnalis itu berpihak gitu. Itu mungkin kira-kira. Dari Kak Siska ada tanggapan lainnya? Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ditanyakan lagi kembali, bisa lewat kolom komentar atau bisa langsung tanya langsung dengan membuka mic-nya. Silakan. Atau sudah cukup? Mungkin kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari Bapak, dari diskusi ini mungkin bisa memberikan closing statement gitu, Pak. Iya, saya kira mungkin kembali ke hal paling awal yang tadi saya sampaikan gitu ya, soal pertanyaan usil saya tadi gitu ya. Saya kira memang soal nasionalisme Indonesia gitu ya. Mungkin saya akan bicara dua hal soal ini gitu ya. Yang pertama, saya kira nasionalisme itu merupakan sebuah gagasan yang sifatnya terbuka ya. Dalam artian dia selalu bisa dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan bagaimana zaman itu berkembang. Atau ya kalau orang sejarah bicara soal semangat zamannya gitu. Rifai saya kira di awal abad 20 baru bicara soal emansipasi gitu. Mungkin saya kira di tahun 2030 bicara soal semangat anti kolonialisme. Saya kira di tahun 40-an, 50-an gitu, bahkan mungkin 60-an awal itu bicara soal nasionalisme sebagai alat revolusi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu sesuatu yang apa namanya yang harusnya kita sadari bahwa nasionalisme saya kira dia adalah sebuah produk historis. Dia bisa berubah gitu ya maknanya dan saya kira tidak ada satupun ya misalnya pemerintah atau negara atau siapapun punya tafsiran tunggal yang memaksa gitu. Saya kira itu. Namun kemudian masuk ke hal yang kedua ya bahwa warna utama nasionalisme Indonesia gitu. Karena pada akhirnya ya kita atau mungkin saya mungkin ya kemudian bisa menyimpulkan bahwa mau bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan nasionalisme Indonesia itu dari praktek kolonialisme sendiri, dari kolonialisme itu sendiri gitu. Saya melihat bahwa warna utama nasionalisme Indonesia itu adalah semangat kemanusiaan gitu. Mungkin kalau ada satu apa ya istilahnya ya satu ungkapan gitu ya yang paling dekat dengan itu adalah kalau nggak salah dari Gandhi ya atau siapa mungkin nanti koreksi jika saya keliru adalah my nationalism is humanity gitu kan. Nasionalisme saya adalah humanisme gitu. Nah, saya kira itu adalah warna utama yang seharusnya menjadi jiwa begitu ya, jiwa daripada nasionalisme Indonesia. Nah, nah ini mungkin yang perlu menjadi suatu diskursus serius ya ke depannya gitu karena ya jujur saya punya semacam kekhawatiran gitu ya mengenai bagaimana cara kita memahami dan memandang nasionalisme saat ini. Kalau kita melihat akar-akarnya ya asal-usulnya dari apa yang kemudian wacana yang dilontarkan Rifai, lalu apa yang kemudian diteruskan oleh Tirto, apa yang diteruskan oleh generasinya Tan Malaka, Soekarno dan lain-lain, sebenarnya juga tidak jauh-jauh dari itu gitu. Tetapi saya kira entah kenapa gitu ya, atau mungkin interpretasi saya saja yang keliru, rasanya kok diskursus mengenai
nasionalisme dan humanisme ini atau kemanusiaan ini kok kayaknya agak hilang gitu. Nah, itu saya kira mungkin perlu kita apa namanya gagas kembali, pertimbangan kembali sehingga cita-cita awal gitu ya dari para founding fathers kita itu tidak hilang atau tidak lenyap gitu. Apalagi sampai kemudian mohon maaf diselewengkan oleh kepentingan politik tertentu. Itu mungkin apa namanya Mas Ongki. Jadi ya mungkin kalau bisa kalimat singkatnya adalah pokoknya jangan pernah lelah membincangkan soal nasionalisme. Itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Mungkin ada juga dari Bapak Terkeri di kolom komentar, a very interesting discussion, sebab ada satu arus perjuangan kemerdekaan yang mementingkan pendidikan dan budaya. This reminds me of Noto Suroto dan Mangkunegoro 7. Terima kasih kepada teman semuanya. Terima kasih sudah menghadiri acara diskusi temu sejarah yang ke-31 ini tentang asal-usul nasional Indonesia. Di akhir acara ini kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan pada teman-teman semua membuka kameranya, kita berfoto bersama. Ditunggu, silakan. Terima kasih Prof sudah membuka kameranya. Mungkin dari teman-teman lainnya, saya hitungnya 1, 2, 3. Silakan bila ada yang ingin buka lagi, ditunggu. Ya, terima kasih Pak Sugiarto. 1, 2, 3. Mungkin untuk diskusi pada malam ini dicukupkan. Saya kembalikan Zoom ini kepada Teh Tiwi yang selaku punya acara. Silakan Teh Tiwi. Baik, terima kasih Kak Ongki dan teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Jadi kita diskusi setiap Kamis malam. Untuk teman-teman yang belum gabung di grup, nanti boleh isi link pendaftaran supaya bisa terinformasi setiap Kamis jika ingin mengikuti diskusi-diskusi berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Habib, luar biasa. Semoga bisa memantik kita untuk terus menggali sejarah, bahwa sejarah begitu sangat luas dari berbagai perspektif begitu ya. Jadi nanti juga mudah-mudahan semakin tinggi juga semangat kita dalam nasionalisme dan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Kak Ongki, terima kasih Prof. Peter, terima kasih banyak Kak Eka, Pak Sugianto, Kak Siska, Kak Rahma, Kak Lia, Kak Yunita, Kang Indra, Kak Janji, Kak Jihan, Kak Kiki, Kak Septian, dan Kak Anggi. Sampai berjumpa di diskusi minggu depan. Nanti kita akan membahas terkait Gunung Padang, teman-teman, bersama penulis, ada peneliti dari BRIN ya, yang kemarin kita sempat bahas di grup begitu. Ditunggu